Qudusil Azizil Hakim. Bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi ya. Jadi sampean mengira kalau binatang, tumbuh-tumbuhan itu diam, itu keliru ya. Ternyata bukan. Mereka bertasbih. Kenapa ini diceritakan dalam Al-Quran? Biar kita menirunya. Jadi, bertasbih apa yang ada di langit dan bumi. Itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Itu bukan tanpa alasan. Ya. Bukan tanpa alasan. Semuanya ada alasan. Dan ada cara-cara bagaimana bumi langit ini bertasbih. Ada cara-cara bagaimana tumbuh-tumbuhan, air, dan lain sebagainya itu bertasbih. Dan itu adalah kekuasaan Allah. Jadi, kalau bumi, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, air, angin saja bertasbih, lah kok kita biarkan bibir lisan kita tidak bertasbih, malah lebih banyak bicara-bicara yang tidak penting ya. Jadi sebenarnya di luar pembicaraan kita tentang hal yang manfaat, misalnya tentang kerja, tentang hal-hal itu, harusnya pembicaraan kita itu lebih banyak dipakai untuk yaitu tadi. Allah, Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah, gitulah dulu. Karena begini ya, oke lah kalau untuk bekerja ya, itu produktif juga. Meskipun dalam bekerja kita tetap harus zikrullah juga. Tapi selain bekerja, pada saat lidah kita ini nganggur, pikiran kita juga nganggur, pakai itu untuk bertasbih. Oh, kalaupun kita bekerja di kantor, di toko, atau di pabrik, itu sebenarnya kalau hati kita itu sudah benar-benar dekat dengan Allah, itu pasti ada aja kesempatan untuk bisa bertasbih gitu loh. Nah, ini yang harusnya menjadi latihan kita ya. Jadi banyak cara untuk bertasbih kepada Allah, itu banyak cara. Cuma mungkin kita yang kurang pintar di dalam menangkap kesempatan itu. Nah, karena itu saya dan sampean harus benar-benar memanfaatkan waktu ini. Karena yang disebut dengan ulul albab, disebut dengan orang-orang yang berakal adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Buka di surat Ali Imran ayat 190, ayat 191. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan Silakan dibaca. Surat Ali Imran ayat 190, 191. A'udzubillahi Monggo silakan. Ayat 190 191 tentang orang yang
dianggap ulul albab. Dirinya itu satu diantaranya adalah qiyaman wa qu'udan wal junubin, beringat Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi atau seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Shadaqallahul azim. Dari pelajaran itu harusnya kita menjadi orang ulul albab itu untuk bersama-sama dengan gunung, bersama-sama dengan binatang, bersama-sama dengan tumbuhan, bersama dengan apa yang ada di langit dan di bumi untuk bertasbih. Ya. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, memperbanyak ingat Allah saat duduk berbaring maupun berdiri. Itu satu ciri ya, ciri orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang ulul albab. Kenapa? Karena dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disampaikan bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati ini tenang. Makanya tidak ada ceritanya makhluk Allah yang bernama binatang, makhluk Allah yang bernama tumbuh-tumbuhan itu tidak bersyukur, itu tidak ada ceritanya. Mereka tidak pernah khawatir akan rezekinya Allah karena tenang hatinya, karena banyak berzikir kepada Allah. Ya, banyak. Mereka tidak pernah khawatir, meskipun mereka tetap kerja keras, ya. Kayak burung gitu, kalau sama lihat jam-jam segini itu udah berangkat kerja mereka. Anak istrinya di rumah, mereka berangkat kerja, nyari makan, nanti sore baru pulang mereka. Sama, kerja keras, tapi mereka tenang hatinya. Kenapa? Karena banyak ingat Allah. Coba itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayo dibaca sebagai penguat ayat ini ya. Sebagai penguat ayat ini. Bahwa ya silakan. Kita ketemu. Ar-Ra'd ayat 28. Itu kelihatan betul di sana bahwa ciri orang yang beriman, ciri itu jelas. Alladzina amanu tatmainul qulubuhum. Hati mereka itu tenang. Orang-orang beriman itu tenangnya hati itu bukan karena ketika dapat jabatan ini itu. Tenangnya hati ketika mereka mengingat Allah. Coba dibaca, ayo. Gantian, yang lain ayo, siapa? Yang belum pernah baca, monggo. Silakan. Apa? Dinyalakan mikrofonnya yang mau baca. Pendek itu ayatnya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bapak-bapak yang belum pernah baca nih. Ar-Ra'd ayat 28. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka
menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Shadaqallahul adzim. Jadi orang-orang yang beriman itu cirinya adalah mengingat Allah, karena ketenangan hati mereka hanya dengan cara mengingat Allah. Cuma sudah dapat apa? Sudah dapat obat sejak dulu. Kata siapa kok pakai alat trauma healing apa yang trauma healing kita yang paling utama itu adalah zikrullah ya. Saya tunjukkan satu video ya, zaman cermati bersama tentang penelitian yang dilakukan. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan barat tentang ayat ini, tentang bahwa bertasbihnya tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Ya, ini saya tunjukkan satu Pada sebuah penelitian ilmiah tahun 1981 yang diberitakan oleh sebuah majalah sains internasional ternama, yaitu Journal of Plant Molecular Biology, mengungkapkan bahwa ada sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor William Brown yang berasal dari Amerika Serikat mengadakan sebuah penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan. Hasil yang diungkapkan itu adalah para peneliti mendapati tumbuhan-tumbuhan tersebut tidak dapat didengar oleh telinga biasa. Namun suara tersebut berhasil direkam dan disimpan pada sebuah alat perekam khusus yang mampu mendengar suara-suara tersebut. Para ilmuwan tersebut menghabiskan waktu lebih dari 3 tahun untuk meneliti fenomena yang baru mereka dapati selama ini. Mereka berhasil menganalisis denyutan atau detak suara tersebut sehingga menjadi isyarat-isyarat yang bersifat cahaya elektrik. Dengan sebuah alat canggih yang bernama oscilloscope, mereka akhirnya bisa memvisualkan detak suara tersebut. Mereka melihat bahwa denyutan cahaya elektrik itu berulang lebih dari 1000 kali dalam 1 detik. Profesor William Brown mengkaji fenomena tersebut mengisyaratkan setelah dicapainya hasil bahwasannya tidak ada penafsiran ilmiah atas fenomena tersebut. Padahal seperti diakui oleh sang profesor bahwa pihaknya telah menyerahkan hasil penelitian mereka kepada universitas-universitas serta pusat-pusat kajian di Amerika dan juga Eropa. Akan tetapi semuanya tidak sanggup menafsirkan fenomena tersebut. Para ilmuwan ini lalu membawa hasil penemuan mereka ke hadapan tim peneliti Inggris, di mana salah seorangnya adalah peneliti Muslim Inggris yang berasal dari India. Lalu yang mengejutkan adalah getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafal Allah dalam layar. Para ilmuwan Inggris ini lantas terkagum-kagum dengan apa yang mereka saksikan. Dan ilmuwan Muslim itu berkata, "Kami umat Islam tahu tafsir dan makna dari fenomena ini, bahkan semenjak 1400 tahun yang lalu." Para ilmuwan yang hadir dibuat tersentak oleh perkataan ilmuwan Muslim tersebut. Mereka meminta kepada ilmuwan Muslim tersebut untuk menunjukkan tafsir dan makna dari fenomena ini. Mereka yang mendengarkan ucapan itu memintanya untuk lebih jauh menjelaskan masalah yang disebutnya. Ia kemudian membaca ayat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44. Setelah mendengar jawaban ilmuwan Muslim tersebut, Profesor William Brown menemuinya untuk mempelajari Islam lebih jauh lagi. Maka ilmuwan Muslim itu pun menerangkan kepadanya tentang Islam. Lalu setelah itu ia memberikan hadiah Al-Quran kepada sang profesor. Selang beberapa hari setelah itu, Profesor William mengadakan ceramah di Universitas Carnegie Mellon dan ia mengatakan, I find it very interesting that this sort of information is in the ancient scriptures of the Holy Quran, and I have no way of knowing where they would come from, but I think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover the meaning of some of the passages. Well, I would think it must be the divine being.
Ini adalah salah satu bukti kebenaran Al-Quran dari sekian banyak ayat yang sudah terbukti kebenarannya. Segala sesuatu bertasbih mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala alam bisawab. Jadi itu yang bisa kita pelajari. Jadi sebenarnya ilmu itu harusnya dipakai manusia untuk membenarkan Al-Quran, bukan sebaliknya untuk mengkritisi Al-Quran. Bukan istilah Jawa itu gak sanggane kritiki Al-Quran dengan logika. Ya. Karena banyak fenomena alam yang belum terjelaskan oleh logika. Dan harusnya logikalah yang mengikuti Quran. Bukan sebaliknya Quran yang harus mengikuti logika. Ya. Jadi itu dulur ayat 1. Lalu, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah juga lah yang mengutus atau membangkitkan fil ummiyina di tengah-tengah umat yang buta huruf, ya, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Artinya apa? Dari kalangan orang-orang buta huruf bangkitkan seorang rasul yang juga buta huruf, ya, yakni siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekehendak Allah, ya. Allah sekehendaknya sendiri mau utus rasul itu tidak dengan kriterianya manusia. Manusia sekarang lah membatasi Tuhan. Kriteria orang yang mulia, orang yang hebat itu adalah orang yang begana begini. Itu sebenarnya sejak dulu Allah itu sudah memberi kode. Saya ulangi, Allah ingin memberi kode kepada manusia. Apa kode yang diberikan kepada manusia? Manusia, kriteria orang hebat mulia di sisiku itu bukan sesuai kriteriamu. Sakarepku sendiri, kata Allah. Dan berbeda kan akhirnya, betul toh? Misalnya, sekarang kita memakai kriteria orang yang hebat, yang mulia adalah orang yang berpendidikan tinggi atau berkekayaan banyak, berjabatan tinggi, dan seterusnya. Itu yang kita hormati, itu yang kita muliakan. Atau sekurangnya kalau dalam dunia keagamaan, orang yang ahli ini, ahli itu, apal ini, apal itu, dan seterusnya. Di masa itu, di masa para nabi, para rasul, baik ketika diutusnya Nabi Isa, di masa itu orang yang dianggap agamawan, dianggap ilmuwan, dianggap orang yang berhak mengeluarkan fatwa adalah orang yang hafal atau menguasai Taurat. Itu kan? Menguasai Taurat. Atau ulama Bani Israel, atau ulama-ulama Bani Israel. Nah kemudian Nabi Isa ini yang tidak bisa baca, yang tidak bukan orang yang ahli kitab Taurat, bukan, apalagi dilahirkan dari orang yang tidak bersuami, perempuan yang tidak bersuami. Oh ya, kriterianya, padahal beliau seorang rasul beneran. Demikian pula di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dari kalangan al-ummiyin, kalangan buta huruf, dan Rasulullah sendiri tidak bisa baca tulis. Makanya ketika Rasulullah pertama kali mendapat wahyu di Gua Hira, ketika dipeluk oleh malaikat Jibril, Iqra, ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Iqra, baru sampai 3 kali ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Baru kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Artinya apa itu, loh? Di masa itu Nabi Muhammad diutus Allah
Waktu itu Allah ngutus Nabi Muhammad juga jauh dari kriteria manusia. Kriteria manusia apa? Ya ulama-ulama Injil, ya kan? Ulama-ulama Injil. Orang-orang yang ahli kitab Injil, yang hafal-hafal itu, dan kitab Taurat. Makanya di situ ada ulama Bani Israel, Yahudi, dan Nasrani. Nah, tetapi ternyata Allah memilih dari kalangan yang buta huruf. Ini juga ingin memberi kode sebenarnya Allah kepada manusia di zaman peradaban manapun, bahwa Allah membuat kriteria tentang orang yang layak digugu dan ditiru, dijadikan guru, dijadikan teladan, dijadikan panutan. Itu bukan kriteriamu, tapi kriterianya Allah sendiri. Tuh, gitu. Jadi ini yang harusnya menjadi semacam pedoman kita, tidak gampang meremehkan orang yang seolah-olah bodoh, seolah-olah tidak terkenal, seolah-olah tidak punya banyak pengikut. Jangan salah, para nabi, para rasul hampir semuanya didustakan loh ya di awal, karena bukan mayoritas, karena bukan mainstream, malah kebanyakan anti mainstream. Nabi Nuh itu hanyalah seorang penggembala kambing, cahangon. Ya, yang sana kemari hanya kerjaannya ya nyari rumput, bayangkan. Lalu diutus Allah untuk menjadi rasul, satu di antara 5 rasul paling mulia, dan lewat mukjizatnya Nabi Nuh juga bumi ini pernah ditenggelamkan seluruhnya, satu planet. Ya, mukjizatnya seorang apa? Seorang penggembala, cahangon. Itu. Ya. Nabi Musa juga begitu. Waktu itu Bani Israel adalah, kalau dalam kasta di masa kepemimpinan Ramses King atau Raja Fir'aun, itu Bani Israel adalah kasta budak, kasta yang paling rendah. Tuh, ternyata Allah membangkitkan Rasul Musa, satu di antara Rasul yang paling banyak mukjizatnya, bisa membelah lautan hanya dari kalangan budak. Ya, demikian pula Nabi Isa. Nabi Isa juga begitu, hanya dilahirkan oleh seorang perempuan yang tanpa suami dan juga bukan dari keturunan bangsawan. Nabi Ibrahim juga begitu, hanyalah anak seorang pembuat patung. Gitu. Demikian pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ayo kita mulai sekarang. Jangan-jangan orang-orang yang kita tunggu, entah itu mujaddid, entah itu siapapun, Satrio Paningit, atau apapun sampean menyebutnya, sebagai hamba Allah yang memang diutus untuk mengembalikan agama ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah bukan orang-orang yang terkenal, yang viral dan lain sebagainya. Bisa jadi dari kalangan orang-orang yang bahkan sampai tidak sadari kehadirannya. Ya, nah ini yang harus kita tajamkan pisau analisis atau intuisi kita supaya tidak salah dalam mengikuti orang yang ditunjuk oleh Allah. Jadi Rasulullah di alam ayat ini ditunjuk sebutan diba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yang yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada umat itu ayat-ayatnya Allah, wa yuzakkihim. Maksudnya apa wa yuzakkihim? Menyucikan mereka. Dari apa? Dari segala macam hal-hal syirik, dari segala macam khurafat, dari segala macam bid'ah, dari segala macam hal-hal yang sifatnya menambah, mengurangi. Ya, jadi sebenarnya dulu Taurat itulah ya baik, ajaran Allah beneran, tapi kemudian ditambah kurangi oleh Bani Israel. Demikian pula Injil, itu agamanya Allah beneran itu. Kitabnya Allah benar. Tapi kemudian lama-lama tambah kurangi. Nah, maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
datang untuk menyucikan agama, ajaran Allah dari segala macam tambah kurangan itu, dikembalikan kepada aslinya, dan juga menyucikan manusia dari sifat-sifat jahiliyah dengan yu'allimuhumul kitab, dengan mengajarkan kepada umat itu Alkitab. Apa? Al-Quran. Nah, ketika di sini disebutkan wa yu'allimuhumul kitab, bayangan sampean gimana? Kan harusnya ya namanya ngajar kitab itu ya duduk, di depannya ada kitab, lalu sampean di depannya, lalu belajar sebagai sama-sama pegang kitab lah gitu dah. Ayo saya ulang. Ayo ngaji kitab. Nah, saya ngomong gitu misalnya. Ayo, saya ngaji kitab. Itu kan saya pegang kitab, sampean pegang kitab. Kan gitu. Tapi ini dikatakan wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab. Nabi Muhammad yang enggak pegang kitab, jadi ayat di sini ini, meskipun kalimatnya wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, formalnya kan yang ngajar yang bawa kitab, yang diajarin bawa kitab. Nah, saat itu ya belum loh. Rasulullah ya yang diajarkan apa yang dari lisan beliau, para sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali dan seterusnya itu keliling waktu setiap kali tarbiyah di Masjid Madinah yang nggak bawa apa-apa. Malah bawanya ya apa, kalau pas masa perang yang bawa pedang apa, nggak ada. Jadi yang dimaksud Alkitab di sini bacaan itu ya apa yang berasal dari lisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ulama Bani Israel saat itu, ulama Nasrani Yahudi saat itu, semuanya bawa kitab ketika ngajarkan kepada umatnya. Jadi sementara Rasulullah Muhammad SAW tidak bawa apa-apa. Makanya nggak salah toh ketika dalam surat Al-Baqarah kan aminu kama amanana, kamu tuh ya imano kayak ini loh para santriku yang telah beriman, kata Nabi ya. Lalu apa coba jawab orang-orang kafir itu? Anu minu kama amana sufaha. Wong kami kok disuruh beriman kayak murid-muridmu yang bodoh. Wong katanya ngulang Quran, enggak bawa kitab gitu. Apa enggak orang as-sufaha? As-sufaha itu artinya kurang akal. Lalu ya, ayo ngaji kitab gitu. Terus yang ngulang yang enggak bawa kitab, yang diajarin yang enggak bawa kitab. Tapi kalau melihat ada fenomena gitu, ya sama tak ngomongnya. Itu loh kelompok kurang akal. Kan gitu dah sampean. Sampean masih mending sekarang ini ngaji sama saya. Tak suruh bawa kitab, ada Qur'annya. Lalu di masa Rasulullah enggak ada, lur. Nah ini, makanya hanya orang-orang beriman. Lalu wal hikmah dan hikmah. Jadi ilmu yang paling tinggi itu namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu yang sudah apa ya, teramalkan dengan baik, dan Quran itu sudah ada di dalam setiap nafas tindakannya, tidak hanya dalam lisan bacaannya ya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan jika mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan nyata, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, dan sebagian juga kaum yang lain yang belum berhubungan dengan mereka. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu dulunya ya orang-orang yang sesat, ya, dulunya orang-orang yang sesat, lalu diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya al-hikmah tadi, ilmu hikmah. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu menguasai ilmu hikmah itu, dan para sahabat yang lain. Jadi zaman-zaman jangan berpikir kalau mereka ini orang-orang yang ahli baca tulis, ahli ceramah. Ya, itu tadi memiliki ilmu hikmah. Nah, maaf cakap sekarang ini, waduh, keleleran banyak sekali orang-orang yang hafal ayat tapi di YouTube saling caci mencaci, saling menyalahkan, saling menghina.
Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan itu jauh dari ilmu hikmah. Oh, kalau enggak gini goblok itu. Ustadz yang begini tuh goblok itu harusnya begini goblok. Saya enggak tega dengernya itu. Benar itu. Jadi saling menghina itu sudah menjadi satu trademark. Kalau enggak gitu, enggak keren, enggak viral. Nah ini jauh dari kriteria yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dimaksud wa yuzakkihim, Allah menyucikan mereka lewat Rasulnya, menyucikan umat. Menyucikan dari apa? Ya dari itu, dari penyelewengan, dari penyimpangan dan terusnya. Yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab. Maksudnya apa ya? Mengajarkan tentang hikmah tadi. Mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keakhiratan, dan seterusnya. Saya rasa itu dulur yang bisa saya kupas dari ayat 1 sampai ayat 3. Oh, kalau ada yang mau diperjelas silakan. Ini posisi saya sedang di Malang. Monggo. Kalau ada yang mau diperjelas silakan. Mantap. Jelas ya? Jelas yang saya sampaikan tadi jelas. Oke, monggo kalau ada yang mau jelas silakan. Kalau yang belum jelas. Jelas, Gus. Jelas. Oh, ini lagi dua ini. Di mana ini Pak Bahrul, Pak? Nulisin. Di apa itu? Keraksaan. Oh, lah kemarin kita di Keraksaan, mampir tuh monggo tenes memang Keraksaan. Ada di mana itu? Keraksaan di pinggir jalan besar kok. Monggo nanti saya kasih alamatnya. Insyaallah. Oke, nanti. Tadi pas di sampingnya apa? Pesantren Genggong. Oh. Oke, itu di Keraksaan dari jalan raya Keraksaan paling masuk 50 meter SPMA itu. Tapi ya jalannya sempit memang. Karena di sana sekretariat untuk kajian anak-anak TPQ dan sebagainya. Monggo silakan mampir. Ya, insyaallah. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Mungkin kalau enggak ada saya akhiri, tapi kalau ada yang bertanya atau menyampaikan satu izin Gus. Silakan. Yang penting Gus mengenai kayak yang tadi Gus bilang ustadz yang viral segala macam. Itu kan berarti di Islam bukan berarti untuk melarang kita personal branding diri kita ya Gus. Maksudnya misalkan Gus Lori dengan pemikirannya Gus Lori, jadi memang harus dipersonal brandingkan supaya, maksudnya harus diviralkan supaya pemikiran-pemikiran Gus Lori juga tersampaikan ke halayak luar. Maksudnya itu intinya sih Gus. Maksudnya kalau viral tuh dengan cara yang baik berarti tetap boleh kan? Itu aja. Ngapunten. Ini namanya ada dalam masa dulu perang di zaman Rasulullah itu ya agar viral ya. Jadi masa Rasulullah itu kabilah-kabilah yang ada di gurun termasuk kabilah Arab itu dianggap kabilah yang barbar, kabilah yang tidak peradaban lah. Yang namanya peradaban itu ya peradaban Romawi. Ya, kalau sekarang Romawi itu ya kayak misalnya di Eropa, di Amerika gitulah. Lalu para orang-orang Arab itu dianggap orang-orang gunung, orang-orang desa, orang Afrika sana mungkin nganggapnya itu. Nah, padahal di saat itu ada ajaran Islam yang luar biasa agung yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang harus diberitahukan kepada umat, yang harus diviralkan. Waktu itu cara memviralkannya dengan dakwah. Dengan dakwah. Rasulullah memerintah dakwah kemanapun ya. Misalnya kirim surat ke Raja Heraklius.
Heraklius ya, kemudian kepada Raja Habasyah. Itu satu di antara cara memviralkan ajaran di masa itu. Lalu dengan cara mengirim orang-orang yang sudah menguasai Quran ke satu negeri untuk mengajarkan Quran di sana. Ya, agar dikenal memang, dan upaya-upaya itu harus terjadi. Kenapa? Ini namanya clash of civilization. Dan itu sudah diramalkan oleh, bukan diramalkan ya, diprediksi oleh ilmuwan barat juga. Samuel Huntington, bahwa nanti akan terjadi, dan kita memang sedang ada dalam posisi itu. Jadi benturan peradaban waktu itu yang dianggap benturan peradaban ya antara peradaban Islam dan peradaban Barat. Saya lebih ingin mengkhususkan lagi bahwa di dalam Islam sendiri pun harus lebih banyak ada diskusi, karena ya seperti yang saya sampaikan, tidak semua memahami Islam itu secara lurus. Ada yang banyak berdasarkan kepentingan, entah kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan nafsu, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita yakini benar ya harus kita tawarkan istilahnya sebagai satu solusi. Dan jika memang itu bentuknya adalah dengan melalui medsos, ya kita sampaikan. Makanya SPMA juga alhamdulillah memiliki arah toh, kita juga punya cyber army, kita punya media center, kita punya Sumberilla, ya untuk menawarkan ini kepada umat sebagai enrichment atau apa, mengkayakan khasanah dalam diskusi atau dialektika diskusi umat. Nah, tergantung umat nanti apakah akan mengambilnya sebagai satu referensi ataukah mencampakkannya. Ya kita tidak akan berhenti untuk terus mencoba menawarkan ini, ya tentunya bil mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik. Wajadilhum billatihi ahsan, gitu. Jadilhum itu, dan berjadallah atau berdebat itu dengan cara yang baik. Viral bukan tujuan kita, tapi diamalkan dan dikenal. Jika viral itu dampak saja, itu saya rasa itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Insya Allah kita akan bertemu lagi Sabtu, besok Jumat libur, dan insya Allah kita mulai lagi, sudah mulai puasa ya. Dari Sabtu insya Allah sudah puasa ya, mudah-mudahan. Dan kita song-song bulan Ramadan dengan hikmat, dengan tekad semangat untuk benar-benar giat mencari selamat ya, mencari selamat dunia dan di akhirat. Isi dengan banyak sedekah, dengan banyak kajian tarawih, dengan banyak recite Quran atau tadarus Quran. Ya, cintai Quran itu tidak hanya pada bacaan, tetapi pada amalan juga. Semoga Allah memampukan kita, memberi kesehatan kita jasmani rohani dalam menjalani Ramadan, sehingga mendapatkan keberkahan, ridha dan ampunannya, menyucikan hati kita dan mengajarkan kepada kita hikmah, konsisten dalam siratal mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal ahya'i minhum. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta. Allahumma dafa 'anil bala wal wazaq wa bana natina wa lina skabina wa naqfa talim. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin a'udzu bika rabbi yahdurun bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil Rabbana afrigh 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun al Muhammadin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran.